Podcast with Nita Gina. Spesial loh, pokoknya nontonnya itu di Dede TV, bukan Kakak TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nita Gina kembali lagi loh di Humanity Talk Podcast. Dan kali ini ya seperti biasa, gak kali ini aja, kali-kali kemarin juga sama ya. Pasti ada tamu istimewa, ada bintang tamu spesial yang akan menemani saya. Kali ini ada personil band bertepuk sebelah tangan sudah biasa, ya kan? Atau aku tahu lagi lagunya yang lain, nanti deh kenalan dulu aja ya. Ada Mas Indra Prasta dari The Rain. Halo, assalamualaikum. Salam Kak Gina. Genggam tanganku, jangan bimbang. Waktu lagu itu dirilis sudah cinta-cintaan belum? Udah sih kayaknya itu zaman aku ABG dijaga sih. Berarti makannya ya. Iya. Ya, berarti olahraga disempetin. Iya benar, karena emang udah berumur ya. Takut kolesterol tinggi, asam urat tinggi ya. Makasih loh ngekicknya langsung ke arah sana ya. Apa kabar Mas Indra? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng banget akhirnya bisa main ke Dompet Duafa. Masya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Mas Indra ini juga punya ibarat kata kayak kontribusi loh dengan Dompet Duafa seperti apa. Nanti kita ngobrol ya. Tapi sekarang aku mau ngajak dulu nih insan muda untuk berkolaborasi kebaikan di program Indonesia Siap Siaga Dompet Duafa untuk bantu mereka yang terdampak bencana. Caranya mudah sekali. Bisa langsung ke rekening yang ada di bawah ini atau scan QR code yang ada di layar kamu, atau bisa melalui kanal digital dompetduafa.org/donasi/Indonesia Siap Siaga. Oke? Jangan lupa ya, ikutan ya kolaborasi kebaikannya ya. Mas Indra, tadi kan udah nanya kabarnya baik, alhamdulillah. Sekarang aktivitasnya lagi apa sih, Mas? Alhamdulillah udah mulai tur lagi sama The Rain setelah 2 tahun tiarap, Bu. Jadi iya. 2 tahun tiarap itu karena pandemi? Iya, jadi mulai ngerasain lagi pulang-pulang bawa baju kotor gitu, berangkat lagi. Jadi udah kayak manggung-manggung open lagi gitu ya. Jadi The Rain tuh udah lama banget ya Mas. Itu dari zaman aku ABG loh Mas. Lagu yang aku nyanyiin genggam tanganku jangan bimbang itu 2003. 2003. The Rain 21 tahun. Bulan ini 21 tahun The Rain. Bulan ini 21 tahun dan masih kompak, personilnya masih sama. Alhamdulillah masih sama. Nggak ada yang ganti-ganti gitu alhamdulillah. Ya. Kalau vokalis mah nggak mungkin ganti ya. Mungkin aja, tapi alhamdulillah saya nggak diganti. Nggak diganti ya kali. Ada mau butuh kayak personil wanita nggak mungkin buat backing vokal atau apa gitu ya. Nanti kami kebanting semua kalau Kak Gina masuk. Takut kayak tiap main instrumen kok nggak ada yang masuk nadanya ya. Dan ngomong-ngomong soal The Rain ini, katanya juga Mas Indra beserta teman-teman dari The Rain habis bikin suatu napak tilas. Oh iya, jadi The Rain ini kan bermula di Jogja. Iya. Akhir 90-an, awal 2000-an. Nah, tahun 2001 kita sempat foto di pelataran Masjid UGM. Jadi waktu itu baru beberapa tahun lah jadi. Dan itu foto pertama The Rain berempat. Nah, beberapa waktu lalu kita lagi ada manggung ke Jogja, kita iseng kesana lagi yuk. Terus sambil buka lihat fotonya, sama-samain yuk. Ya udah, terus ternyata jadi rame gitu. Dan ternyata memang ya yang berubah berat badan. Iya pasti ya. Tapi kenangannya itu ya susah dinilai dengan apa. Dan itu jadi kayak momen kita bersyukur banget 21 tahun orangnya masih sama, masih dikasih umur ya. Masya Allah luar biasa. Cuman perubahan yang dulu kayak ABG sekarang udah lebih ke bapak ya. Anak-anaknya yang udah pada ABG. Anak-anaknya udah pada ABG ya, betul. Selain ke masjid UGM itu sempat ke Alamanda. Record itu apa tuh Mas? Itu Alamanda itu studio tempat kita awal ngumpul dulu. Jadi di situ ada kalau Kak Gina pernah dengar ya, Shaggy Dog, ada teman-teman Sheila on Seven ya. Sampai sekarang mereka masih pada aktif ya, Shaggy Dog, Sheila on Seven, Jikustik. Mereka tahun segitu mereka udah gede banget di Jogja. Dan kita anak baru tuh di situ dan ngerasa banget dapat banyak ilmu dari mereka, dan dari situlah kita bertumbuh gitu. Dan kemarin kita mampir ke sana udah jadi tempat jualan fried chicken. Serius? Ya sudah, jadi kita pesan makan sambil kita ngobrol-ngobrol di sana. Berarti udah berubah fungsi dari tempat music record gitu jadi tempat
fried chicken tapi gitu kan ya. kenangannya tetap sih. Oh iya, tetap di hati lah ya tempat tersebut ya. Berarti sekarang selain sibuk sama The Rain, aktivitas lain penyiar radio? Ya, siaran juga. Siaran di iRadio malam-malam, acara 100% curhat namanya. Oh, iya itu biasanya suka ada Bang curhat dong Bang, aku lagi patah hati nih Bang, yang modelan gitu-gitu ya. Iya, bener. Oh, beneran? Beneran. Istri nggak cemburu itu? Udah bodo amat mungkin. Udah kebal, yang penting katanya hatinya Mas Indra cuma buat aku doang gitu. Amin. Ya. Kan udah berkeluarga juga kan ya Mas? Anak dua. Anak dua laki perempuan lagi ya. Iya. Tuh kan hebat banget gak sih, Gina tuh kepo. Jadi sekarang aktivitas selain siaran radio, terus band-bandan, ada lagi? Udah jadi ayah yang baik. Amin. Iya, mungkin punya usaha atau apa gitu. Tadinya sempet bikin usaha juga, tapi akhirnya nggak kepegang. Akhirnya kita harus berbesar hati bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya kalau kecuali didelegasikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa didelegasikan, akhirnya kami lepaskan. Ya sekarang udah cukup ini, jadi banyak waktu bareng anak juga. Iya. Kecuali kalau lagi tour ya. Iya. Kalau siaran masih bisa tapping, masih bisa. Benar. Tapi kalau manggung sama train tidak bisa diwakilkan ya. Iya, mungkin kalau misalnya diwakilkan berarti ganti orangnya ya kalau kayak begitu, atau kalau tapping juga nggak mungkin ya. Iya. Nah, keluarga tapi di Jakarta Mas? Jakarta semua. Nggak di Jogja? Nggak di Jogja, kita hijrah. Jadi The Rain itu hijrah bareng ke Jakarta. Semuanya, seempat personilnya. Jadi dulu ingat banget, kita tahun 2007 kita pindah, terus kita ngontrak bareng, player, kru, manajer, tinggal di satu rumah bareng. Iya. Wow, luar biasa. Sampai akhirnya sempat ada masa-masa berat banget, Rain terjun bebas, nggak ada jadwal sama sekali, label nggak memperpanjang kontrak. Iya. Ya, tapi akhirnya hidup terus berjalan, dan waktu itu kita sepakat kalau The Rain nggak bisa ngidupin kita yuk yang ngidupin The Rain gitu. Jadi akhirnya ya udah, semuanya punya kerjaan masing-masing. Sampai tahun 2013 akhirnya kita memutuskan untuk jadi independen. Kita rilis single yang judulnya Terhati Patah Hati yang tadi, dan semuanya berubah setelah itu gitu. Kembali kayak terlahir lagi The Rain-nya. Iya, itu lagu emang dari awal keluar sampai sekarang kayaknya nggak ada yang nggak tahu. Alhamdulillah, ya. Bawa banyak rezeki lah buat banyak orang. Iya, itu berangkat dari keterpurukannya The Rain ya, makanya bertepuk sebelah tangan sudah biasa, ditinggal tanpa alasan sudah biasa gitu ya. Oh, curahan hati cenah, bener. Tapi Mas Indra ini luar biasa banget, selain berkarir ternyata punya sosok dermawannya juga gitu. Kayak pernah berkolaborasi dalam satu event lingkungan atau apa itu Mas? Oh ya, kita ngerasa apa ya yang bisa kita lakukan di luar kita ya cuma menghibur teman-teman pada saat konser gitu. Jadi beberapa kali kita nyoba kerjasama. Waktu itu sempat sama teman-teman River Defender di Kali Ciliwung. Mereka itu relawan bersihin sampah. Ya udah, terus kita jualan tote bag, merchandise, nanti kita salurkan waktu itu ke sana. Mereka beliin sepatu boot jadi lebih safety. Terus sempat juga sama teman-teman Greenpeace, mereka itu kampanye tentang laut ya, kita bikin lagu judulnya Laut Bukan Tempat Sampahmu, karena banyak banget orang yang ke pantai bawain cemilan kan. Biarlah kenangan yang ditinggalkan, tapi jangan bungkus makanannya, kayak gitu kira-kira waktu itu pesan yang kita keren banget tulis. Dan itu Mas Indra sendiri atau bersama teman-teman The Rain? Bersama The Rain. Bersama The Rain juga. Keren amat. Dan ini kalau misalnya ditanya ya kan, maksudnya kan Mas Indra juga sudah melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Kalau misalnya ditanya di dalam benaknya Mas Indra, berbagi tuh apa sih Mas? Menurut Mas Indra? Berbagi itu wujud terima kasih atas semua yang udah kita terima gitu, dan jadi pengingat juga bahwa kita nggak sendiri. Dan di luar dari itu juga, berbagi itu kita nggak harus berkecukupan banget untuk bisa melakukannya gitu. Jadi bahkan banyak orang yang berbagi ketika dia sebenarnya hampir nggak punya apa-apa gitu. Jadi itulah wujud terima kasih, masih bisa hidup sampai sekarang gitu. Mungkin ada orang lain lebih membutuhkan.
itu wujud terima kasih. Luar biasa ya, wujud terima kasih. Jadi berbagi itu bukan berarti kayak apa-apa semuanya yang berhubungan sama uang atau uang seperti yang tadi Mas Indra lakukan juga, kayak berkolaborasi di lingkungan, kayak membuat lagu yang temanya kayak jangan ngotorin lingkungan, jangan ngotorin laut segala macam kan, itu juga salah satu wujud berbagi sih menurut aku ya. Termasuk di Dompet Duafa ini juga pernah berkolaborasi sama program musik ya, berbagi musik ya. Iya, dan kebetulan waktu itu sebenarnya kita udah lama itu ikut menyalurkan itulah berbagi lewat Dompet Duafa. Tapi donasi, tanpa kita berkenalan dengan teman-teman Dompet Duafa. Jadi waktu akhirnya teman-teman Dompet Duafa menghubungi, kita ngerasa wah akhirnya bisa ketemu langsung. Dan setelah sekian lama sudah kayak dari dari belakang mungkin Dompet Duafa tidak tahu, tapi teman-teman Drain sudah melakukan itu ya. Iya, dan seneng banget waktu itu bisa ikutan bareng Dompet Duafa melakukan sesuatu. Dan yang dipilihnya Dompet Duafa karena apa, Mas? Dompet Duafa yang pertama sih karena kita udah lihat sendiri bagaimana rapinya Dompet Duafa memberikan pelaporan. Kadang dapat email tuh ngasih tahu kemana aja disalurkan. Rasanya tenang gitu, dan sampai saat ini kita ngerasa Dompet Duafa sangat bertanggung jawab, terus banyak melibatkan berbagai pihak juga. Jadi buat kita Dompet Duafa adalah partner yang tepat lah buat berkolaborasi. Wih, keren banget. Jadi kalau misalnya insan muda mau berbagi juga, mungkin juga mau kolaborasi kebaikan sama Dompet Duafa, itu bisa banget karena Mas Indra aja sudah membuktikan khasiatnya membuktikan khasiatnya bahwa Dompet Duafa ini dari rata-rata bintang tamu saya yang sudah datang ke sini, itu tuh pasti jawabannya sama banget, bahwa kenapa Dompet Duafa, karena Dompet Duafa itu jelas, transparansi, dikasih tahu bahwa kayak misalnya kita sudah memberikan donasinya disalurkan kemana saja, terus bahkan kalau misalnya kayak wakaf itu pun kayak jelas ini sudah sampai mana progresnya, misalnya bangun rumah sakit atau segala macam gitu. Jadi jangan khawatir buat insan muda semuanya untuk berdonasi di Dompet Duafa. Tetap ada promo tipis-tipis kan, nggak masalah ya. Iya benar. Dan satu lagi nih sebelum kita mengakhiri obrolan ini, Mas Indra juga sempat katanya melelangkan gitarnya untuk memberikan sumbangan kok untuk kasus yang Cianjur. Iya. Itu sebenarnya ide awalnya dari teman-teman Dompet Duafa. Jadi dari teman-teman Dede itu menginfokan bahwa mereka bisa mengakomodir itu, dan itu saya merasa sangat takjub ya. Maksudnya itu kan effort yang luar biasa ya. Bener. Lelang itu effort yang berbeda. Bukan hal yang mudah ya. Iya, gitu. Makanya akhirnya saya cari salah satu gitar saya yang memang ceritanya berkesan lah buat saya, dan ada sebuah gitar yang itu tadinya gitar itu saya beli tadinya buat turnya The Rain. Ternyata malah banyak lagu-lagu The Rain yang ditulis lewat gitar itu. Terus gitar itu penuh coretan, cat gitu, tulisan, dan salah satu yang nulis adalah istri saya. Waktu itu belum jadi istri malah. Pacar ceritanya. Baik. Terus dia nulis Penawar Letih, dan kebetulan itu salah satu judul lagu The Rain yang ditulis pakai gitar itu. Jadi wah, begitu banyak lah ceritanya, dan saya senang banget karena lewat Dompet Duafa akhirnya bisa dilelang. Terus waktu gitar itu sampai ke tangan pemenang lelangnya, itu teman-teman dari Dompet Duafa tuh bela-belain video call saya. Video call benar-benar buat ngasih tahu ini loh sampai, dan pemenang lelangnya menghubungi saya ingat namanya Mas Reza. Beliau bilang gitarnya akan ditaruh di restoran keluarga beliau di daerah Gadok Ciawi kalau nggak salah. Dan beliau mengundang kapan-kapan kalau mau mampir gitu. Saya langsung bilang ke anak-anak The Rain, insya Allah kapan-kapan kita mampir rame-rame ke sana gitu ngelihat. Iya, Masya Allah. Jadi gitarnya juga dimanfaatkan dengan baik gitu ya, Mas Indra ya. Keren banget. Berarti kan ibaratnya kayak lika-liku kehidupan Mas Indra sebagai sosok personil band sampai kehidupan yang sekarang. Itu kan kayak banyak banget ya Mas, kayak ibarat kata up and downs-nya gitu. Apa sih pelajaran hidup yang Mas Indra dapatkan dari semua yang sudah Mas Indra jalankan sekarang gitu? Ya, salah satu hal adalah kita nggak harus nunggu
untuk berkecukupan banget untuk berbagi. Ya. Dan dulu waktu kecil saya sering dengar istilah keajaiban sedekah apa itu kan, keajaiban sedekah. Dan akhirnya benar-benar ngerasain beberapa kali ngerasain, dan waktu itu akhirnya tantangannya adalah bagaimana ketika bersedekah itu nggak pamrih. Jadi karena beberapa kali membuktikan, dalam hati ngerasa kayak pernah. Jadi ketika udah memberi gitu, ngerasa kayak abis ini kebaikan apa yang akan saya dapatkan ya, dapat rezeki apa lagi. Dan itu saya harus waktu itu langsung buang jauh-jauh pikiran itu, karena benar-benar ngerasa banget keajaiban sedekah itu. Dulu pernah duit tinggal 50.000 apa ya di dompet ya, terus waktu itu saya mikir nih apa kurang, terus ada yang jualan gitu, bapak saya beli, saya kasih, udah kembali ambil aja Pak, terus saya pergi aja gitu. Besoknya dapat rezeki 100 kali lipat dan beberapa kali kayak gitu. Nah, itu dia tantangannya. Agar kita jangan sampai memberi terus pamrih gitu. Jadi pokoknya kalau sudah memberi ikhlas gitu ya. Yakinlah bahwa insya Allah itu semua akan diganti sama Allah. Betul, gitu. betul. Ya kan? Betul. Karena memang aku sering mendengar bahwa kayak matematikanya Allah tuh nggak sama matematikanya manusia gitu. Kalau misalnya kayak di manusia mungkin 4 kurang 1 jadinya 3, tapi kalau menurut Allah mungkin 4 kurang 1 bisa jadi ratusan kali lipat atau gimana gitu. Benar banget sekali ya. Banget. Dan ini ada kabar, ini Mas Rezanya ya yang menerima yang akhirnya membeli gitarnya Mas Indra. Nah itu dia tuh tulisan penawar letih itu istri saya yang oke. Makasih loh Dompet Duafa. Hebat banget. Jadi Dompet Duafa selain sebagai tempat sarana untuk menyalurkan donasi, bisa juga membantu untuk lelang. Iya, luar biasa, kebayang puyengnya teman-teman. Ngebantuin kan. Dan itu kalau nggak benar-benar sama dari ketulusan hati kan susah ya. Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Dan kalau terakhir nih Mas Indra ya, saya mau tanya, dari semua kebaikan yang sudah dilakukan, sebenarnya ada nggak sih sosok di balik ini semua yang membuat Mas Indra tuh terinspirasi gitu? Salah satunya mendiang ayah. Jadi beliau itu secara ekonomi dibilang kekurangan banget enggak, tapi berlebihan banget ya enggak, ya pas-pasan gitu. Tapi pas nggak pernah. Mobil ada, pas rumah ada gitu ya, itu pas-pasannya. Amin. Ya, kenyataannya tidak begitu ya. Memang pas-pasan ya cukup lah. Tapi beliau nggak pernah kekurangan kalau mau bantu orang. Itu saya. Jadi dari kecil itu waktu tinggal di kampung itu silih berganti, ada yang tinggal di rumah, ada yang dari saudara, ada yang dari temennya abang saya mau nyari kerja belum dapat, disuruh tinggal di situ dulu. Jadi kayak saya ngeliat emang nggak harus nunggu mau kaya raya kok kalau mau bantu orang itu. Dan salah satu pesan beliau adalah jangan nyusahin orang lain, mendingan bantu orang gitu. Yaudah itu yang tak pegang terus gitu ya. Beliau dengan semua kekurangannya ya, seperti halnya semua ayah ya, pasti punya kekurangan ya. Saya buang jeleknya, saya ambil baiknya, dan begitu banyak kebaikannya, salah satu itu. Terus hal-hal sederhana kayak kalau barang rusak perbaiki dulu, jangan langsung baru. Dan itu saya lakukan gitu. Kayak kemarin MacBook rusak, tak buka YouTube lagi, gimana sih benerin bisa. HP rusak bisa. Jadi akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu. Kalau lagi nggak ada waktu bawa ke servisan. Jadi akhirnya hal-hal itu ya rasanya nilai-nilai itu yang mungkin bisa saya turunin juga ke anak nantinya gitu, bahwa punya barang baru itu ya menyenangkan. Tapi bagi saya lebih menyenangkan lagi kayak memberi kehidupan baru ke barang yang udah nggak dipakai lagi. Aduh, gitu keren salah satunya. banget. Itu quotes banget, memberi kehidupan baru untuk sesuatu yang sudah tidak berguna, yang sudah tidak layak lah misalnya itu. Sama tadi apa Mas? Memberi. Itu jangan nyusahin orang, lebih baik kayak bantu orang. Luar biasa, Masya Allah. Dan mungkin ada pesan untuk insan muda, makasih supaya banget bisa tetap berkarya. Iya, makasih banget insan muda yang nonton, yang udah nyempetin nonton kita ngobrol-ngobrol di sini. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa diambil. Makasih buat yang udah ikut berdonasi lewat Dompet Duafa. Mudah-mudahan dapat balasan berlipat-lipat
dan mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari pamrih. Amin, amin ya robbal alamin. Itu kunci dari segala kunci juga ya, bahwa kalau kita sudah memberi jangan berharap maksudnya pamrih gitu ya. Pokoknya kalau sudah memberi ikhlaskanlah dan yakinlah bahwa insya Allah Allah akan ganti itu semuanya, dan juga nggak perlu dipamer-pamerkan gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Sama-sama, Mas Kak Gina. Indra. Terima kasih banyak buat insan muda semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan Humanity Talk Podcast ini. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dari pelajaran-pelajaran hidup, dari kisah-kisah inspiratifnya Mas Indra Prasta ya. Dan sebelum pamit, aku juga mau sekali lagi ngasih tahu buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk ikutan kolaborasi kebaikan di program Indonesia Siap Siaga Dompet Duafa untuk bantu mereka yang terdampak bencana. Caranya mudah sekali, pokoknya langsung aja lihat rekening yang ada di bawah ini, atau bisa scan QR code yang ada di layar, atau boleh juga melalui digital.dompetduafa.org/donasi/Indonesia Siap Siaga. Nikta Gina pamit, Mas Indra terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.